Bismillahirrahmanirrahim. Tanda hati yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam melakukan segala sesuatu seringkali tidak dilandasi dengan kesadaran. Jangankan kita, seorang nabi pun pernah melakukannya. Nabi Musa alaihi salam adalah Rasul pembawa syariat dan termasuk ulul azmi. Ketika masih dididik oleh Nabi Khidir alaihi salam, apa yang dilakukannya masih tidak didasarkan pada kesadaran. Nabi Musa terkejut dan bingung tatkala Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi kapal, dan membantu membangun tembok secara gratis. Padahal hal serupa juga pernah dialami dan dilakukan oleh Nabi Musa sebelum itu. Nabi Musa alaihi salam pernah melerai pertengkaran antara orang Mesir dan Yahudi. Kemudian dia menempeleng si orang Yahudi sampai meninggal dunia. Ketika bayi, dia dihanyutkan ke sungai Nil. Dia juga pernah membantu mengambilkan air dan memberikan minum domba-domba, dua penggembala perempuan yang merupakan anak Nabi Syuaib. Ketika itu, dia juga tidak memungut apapun dari dua perempuan yang dibantunya. Bedanya, apa yang dilakukan Nabi Musa ketika itu tidak dilandasi kesadaran, sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir dilandasi kesadaran. Jika kita melakukan segala sesuatu dilandasi dengan kesadaran, barangkali kita sudah menjadi wali. Namun, pada umumnya orang melakukan sesuatu itu tidak dilandasi kesadaran. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah untuk kata kesadaran. Di antaranya syu'ur, yaqdon, dan wa'i. Syu'ur merupakan kesadaran pada sisi rasa. Jika kita lupa, maka kita harus diingatkan. Kalau sudah ingat, maka kita tidak lagi dibiarkan untuk melihat apapun selain Allah secara keseluruhan. Semuanya adalah Allah. Jika sudah merasakan hal ini, maka Anda sudah mengenalnya. Kata daqo artinya sama dengan sya'uro, yang berarti merasakan. Biasanya daqo itu merasakan dengan lidah, sedangkan sya'uro merasakan dengan jiwa. Penggunaan kata daqo di sini merupakan majas atau metafora. Maksudnya, rasa di jiwa itu seolah seperti rasa di lidah. Ketika kita sudah merasakan tingkat rasa yang demikian, itulah pertanda kita sudah mengenal Allah. Selama ini kita hanya kenalan dengan Allah, tetapi belum mengenal Dia dengan sesungguhnya. Ada orang yang pernah mengaji pada saya kurang lebih 2 tahun. Tetapi katanya dia bosan sebab dalam pengajian yang saya sampaikan selalu berkenaan dengan ketuhanan. Dia sudah merasa mengenal Allah. Begitulah banyak orang yang mengaku sudah mengenalnya, padahal kenyataannya mereka belum sepenuhnya mengenalnya. Perilaku pribadi-pribadi seperti inilah yang merasa sudah kenal Allah, padahal belum, yang tidak pernah merasakan kedamaian
di antara makhluk. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan jaminan kedamaian pada manusia. Hanya ada satu yang menghadirkannya, yaitu Allah. Berbagai bencana dan cobaan itu ada di hati kita sendiri. Ketika orang-orang merasa melihat kepada Al-Haq atau Allah dengan mata hati mereka, maka mereka mendermakan keselamatan dan kedamaian kepadanya. Tengkurap di hadapannya, serta membuta dari makhluknya. Allah membungkam lidah mereka, sehingga tidak mereka bisa membantahnya. Malam, siang, bulan, dan tahun-tahun berubah, tetapi mereka tetap dalam kondisi yang sama, tidak berubah, tetap bersama Al-Haq. Ada yang mengira bahwa orang yang zuhud adalah orang miskin. Bukan begitu. Orang zuhud itu bisa saja kaya raya, bisa makan apa saja yang diinginkannya, bisa membeli apa saja, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dengan landasan kesadarannya, kekayaannya diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Orang yang zuhud itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menurutkan keinginannya, tetapi dia memiliki kesadaran diri untuk mengontrol semua itu. Dia membelanjakan kekayaannya tepat sasaran dan tepat guna, dengan memastikannya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak istilah agama yang sesungguhnya perlu didefinisikan ulang. Jika sejak awal salah persepsi, maka ke belakangnya bisa salah semuanya. Jika persepsinya salah, implementasinya juga akan salah. Maka dari itu, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu, sebab karena salah persepsi, inilah ada orang yang melarang melakukan hal tertentu yang sebenarnya itu benar. Misalnya, ada yang salah persepsi dengan saya. Ada yang menganggap saya mengajak kepada kemalasan karena mereka mengira saya mengajarkan pemahaman fatalistik ketika menjelaskan tentang tawakal. Ternyata mereka salah persepsi terhadap makna tawakal. Tawakal dipersepsikannya sebagai pasrah kepada Allah yang tidak membutuhkan usaha apapun. Maka dari itu, mereka melarang orang-orang mengaji kepada saya, karena dianggap bisa membuat orang menjadi pemalas. Istilah-istilah yang saya maksud itu bisa saja kesimpulannya sama, tetapi dihasilkan dari proses analogi yang berbeda menyusun argumentasi. Penataan silogismenya menggunakan analogi yang berbeda. Saya tidak pernah mengatakan bahwa agama itu salah. Yang menjadi masalah adalah Islam sudah dibakukan sebagai nama agama, sehingga setiap ada kata Muslim dalam Al-Quran selalu dimaknai yang beragama Islam. Misalnya, wa ana awwalul muslimin dimaknai sebagai orang Muslim yang pertama kali. Padahal seharusnya itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kerajaan Abbasiyah merupakan kerajaan terkuat di dunia pada zamannya. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam membakukan pola pemikiran tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya. Mereka berhasil meringkas dan membakukan Islam dalam 5 rukun dengan landasan
Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu walladzina hadu wassabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sobiin, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang menentukan, bukan kita. Semua agama disebutkan, lantas di mana al-muslimun? Ini kan sebuah pertanyaan besar. Apakah fikih yang menjadi acuan praktis dalam beragama itu? Atau ada hubungannya dengan Al-Quran? Ada sisi-sisi yang berbeda antara fikih dan Al-Quran. Fikih adalah hasil pemikiran orang. Fikih itu sifatnya dugaan saja, yaitu dugaan orang-orang cerdas dalam zaman dahulu. Dugaan itu sifatnya relatif, tidak pasti benar dan tidak pasti salah, akan tetapi juga mungkin benar dan mungkin salah. Hasil pemikiran fikih seringkali berbeda-beda, bahkan bertolak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa fikih adalah hasil pemikiran manusia. Misalnya, apakah mencium istri itu membatalkan wudhu? Menurut Imam Maliki, tidak. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tergantung jenis ciumannya. Jika dengan hasrat, maka membatalkan, dan jika tidak, maka tidak membatalkan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat ketika suami mencium istrinya, wudunya batal. Ini semua pendapat yang sifatnya dugaan. Fikih itu yang penting adalah alasannya ada atau tidak. Jika ada alasannya, maka terus jalan. Yang menentukan benar salahnya itu semuanya Allah pada hari kiamat nanti. Saya kadang menduga bahwa yang menjadi panutan berislam sekarang ini bukan Nabi Muhammad SAW ataupun Al-Quran, akan tetapi gaya hidup dan tatanan sosial pada masa abad ke-7 Hijriah. Itulah yang menjadi standar keislaman saat ini. Misalnya, pada masa itu, anak perempuan yang masih perawan bisa dipaksa oleh walinya untuk menikah, suka atau tidak. Ketika itu mereka belum menghargai perempuan. Pada masa itu, perbudakan masih berlangsung. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, target pertama beliau adalah menghapus perbudakan. Namun, perbudakan di dunia Islam masih dilangsungkan sampai tahun 1960-an. Ini salah siapa? Saya yakin Allah tidak ridho jika ada manusia diperjualbelikan. Kerangkanya juga ada, yaitu budak boleh mengajukan pembebasan diri kepada majikannya, yang disebut dengan mukatabah. Allah memerintahkan bahwa jika seseorang budak mengajukan mukatabah, maka harus diterima. Ingat, al-amru lil wujub. Perintah itu untuk kewajiban. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira.
Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Terimalah tebusan untuk mereka jika mereka dinilai layak untuk dibebaskan. Jadi, jika ada budak yang mengajukan pembebasan dirinya dengan tebusan, dan jika dia layak dibebaskan, maka harus dibebaskan. Jika misalnya sudah jompo mengajukan pembebasan dirinya, tentu lebih baik ditahan untuk dipelihara dan diberi makan. Sebab, dari mana mereka mendapatkan uang tebusan? Mereka bisa dihidupi dari zakat. Mereka itu riqab atau budak, termasuk asnaf samaniyah yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik. Allah tidak akan ridho jika manusia diperjualbelikan. Umar bin Khattab memiliki semangat ini. Ketika ada orang terhormat memukul budaknya, dia mengatakan, "Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan Anda memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam kondisi merdeka? Perbudakan adalah kesalahan peradaban. Daulah Umayyah pernah menyelewengkan masalah perbudakan ini, yang kemudian diteruskan oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, sesama Islam saling mengkafirkan. Orang yang suka mengkafirkan seakan-akan merekomendasikan kepada Tuhan bahwa orang yang ditunjuknya kafir ataupun musyrik harus masuk neraka semuanya. Sedangkan yang masuk surga mereka sendiri dan golongannya. Mereka mengaku hanya mereka sendiri yang paling tidak musyrik dan bebas dari bid'ah. Ada orang Saudi yang tidak percaya bumi ini bulat. Baginya, bumi ini datar. Menurut logikanya, jika bumi ini bulat, ketika kita naik pesawat, misalnya hendak ke Tiongkok, cukup berhenti di atas, nanti akan sampai sendiri. Ini logika yang salah, yang didasarkan pada ilmu yang salah. Ketika tidak paham apa yang dimaksudkan dengan bumi, Allah memerintahkan, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat ini memerintahkan kita berjalan fil ardi, di dalam bumi, bukan alal ardi, di atas bumi. Kita ini hidup di dalam bumi. Bumi itu bukan bulatan planet ini, tetapi atmosfer, lapisan-lapisan ozon dan gravitasinya. Semua itu adalah bumi. Jadi, apapun yang ada di dalam bumi, ketika terbang, dia akan tetap berputar bersama dengan bumi karena masih di dalam bumi. Ketika kita naik kereta api dan kita berjalan di dalam gerbong, kita tidak terlepas dari gerbong, tetapi berjalan bersama dengan gerbong. Ketika kereta api tabrakan, maka kita terpelanting juga dari gerbong. Ini momen yang sama dengan keberadaan kita di bumi. Demikian juga ketika kita terbang maupun berjalan, kita tetap berada di dalam bumi. Ketika di dalam kereta yang berjalan, kita melihat pohon-pohon berlari berkejaran. Itu benar
jika dilihat dari dalam kereta. Namun, ketika keluar dari kereta, kita akan tahu bahwa yang berlari sesungguhnya adalah kereta api. Demikian juga ketika kita mengira bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, ketika kita melihatnya dari bumi. Padahal sesungguhnya yang bergerak mengelilingi adalah bumi, bukan matahari. Beribu tahun orang menduga bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, atau heliosentris, yang artinya butuh beribu tahun untuk membebaskan kebodohan manusia, baru kemudian tahu bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Kajian sosial termasuk agama itu sifatnya abstrak. Maka dari itulah ketika ada perbedaan teori atau pendapat tidak mudah terselesaikan. Kalau dalam fisika semua teori beradu dan objektif, ada eksperimen dan pembuktian. Misalnya teori mengenai kejadian alam semesta. Teori seperti itu ada banyak, paling tidak ada 3. Teori bintang kembang, nebular, dan Big Bang. Sampai sekarang yang bertahan itu teori Big Bang. Teori ini paralel dengan yang diungkapkan oleh Al-Quran. Nantinya alam semesta ini akan semakin meluas, namun akhirnya nanti akan menguncup lagi, seperti lembaran kitab yang ditutup kembali. Yauma nadwis sama katoi as-sijili lil kutub kama bada'na awwala khalaqin nu'iduh. Ingatlah pada hari langit, kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Dulu belum ada yang paham ayat ini, namun sekarang ini ada ilmu bantu berupa sains yang bisa digunakan untuk memahaminya. Memang butuh waktu untuk memahami ayat Al-Quran. Dulu ketika ada yang bertanya mengenai rembulan, Al-Quran tidak menjawab apa itu rembulan, tetapi menjelaskan fungsi rembulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, itu petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Allah memperlihatkan berbagai ayatnya di alam semesta dan di dalam diri manusia sendiri. Sudahkah kita mempelajari dan memahaminya? Sistem yang bekerja di alam semesta itu rumit sekali. Sistem kerja yang ada dalam diri kita sendiri jauh lebih rumit. Pada semua itu ada hukum atau cara kerja yang diciptakan Allah yang selalu menjaga keseimbangan. Sistem alam semesta yang terbesar sampai partikel dasar terkecil memiliki sistem kerja sendiri yang bersifat otomatis.
Demikian juga organ dan apapun yang ada di dalam diri kita. Mereka berjalan sendiri otomatis tanpa kita tahu dan kita sadari. Bab selanjutnya, melepaskan hati dari keterikatan dengan duniawi.